Di video sebelumnya, kita membahas strategi mengenal anak secara utuh. Strategi yang kedua adalah 4 pilar pendampingan hati ke hati berbasis spiritual coaching. Yang pertama, kita bahas adalah membangun relasi kepada Tuhan yang disebut kecerdasan spiritual. Artinya bahwa kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber cinta kasih. Sehingga kita akan memberikan cinta kasih kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah gini guys. Kita selalu reflektif diri untuk mengambil pemaknaan hidup. Terutama tentang pendampingan anak. Baik yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Sehingga diharapkan kita punya sikap dan respon positif dalam pendampingan anak-anak kita. Nah, sebelum kita latihan kecerdasan spiritual nih, saya akan jelaskan dulu mengapa ini sangat-sangat penting teman-teman. Di gambar ini ada tulisan kompetensi. Nah, jika di dalam dunia profesional, kompetensi sangat dibutuhkan untuk perkembangan karir mereka, baik dalam bisnis maupun dalam pekerjaan mereka. Nah, kira-kira apa saja poin-poin penting sebagai pendukung utama agar kita menjadi orang yang berkompeten, khususnya kita sebagai orang tua? Yang pertama adalah pengetahuan, yang dimana kita sebagai orang tua sangatlah penting selalu belajar dan mendapatkan cara-cara baru, terutama tentang seputar parenting. Yang kedua, tentang keterampilan, yang dimana kita sebagai orang tua kudu banyak latihan dan praktek, sehingga bisa lebih mahir. Misalnya, kita banyak praktek bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak kita, atau bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk anak kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mempunyai sikap positif. Nah, kita sebagai orang tua diharapkan punya perilaku yang positif juga, dan juga memperlakukan baik kepada anak-anak kita. Karena kita akan menjadi cerminan bagi anak-anak kita. Dan tentunya sikap positif ini saya tekankan di slide berikutnya. Nah, jika kita melihat gunung es yang terlihat di permukaan itu, terutama yang di atas, luasnya sangat kecil. Namun, di balik atau di bawahnya sangatlah besar. Betul ya teman-teman ya? Dari ilustrasi tersebut, artinya di atas adalah jika orang tua yang mampu berkomunikasi dengan baik, dengan cara apapun juga, atau cara coaching yang tepat, atau orang tua yang sukses dan pintar, ternyata itu nggak cukup. Karena yang dibawa banyak sekali hal-hal yang lebih penting. Yaitu contoh tadi nih, kecerdasan emosi kita, atau juga kesabaran kita dalam pendampingan anak kita. Kemudian, menghidupkan nilai-nilai hidup kita dengan konsisten. Misalnya kerendahan hati, cinta kasih, kepedulian, bekerja keras, empati, dan juga nilai-nilai hidup lain yang biasa kita hidupkan. Kesemuanya itu yang saya sebutkan itu adalah menjadi sikap dan perilaku positif sebagai toladan anak kita, atau akan menjadi cerminan kepada anak kita. Teman-teman, ini saya tekankan bahwa warisan utama dan yang abadi adalah nilai-nilai positif yang kita berikan kepada anak kita sebagai modal utama untuk melanjutkan kehidupan di masa depannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar sikap dan perilaku kita selalu positif, selalu dipelihara dengan baik? Mari kita simak ke video berikutnya.